Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Vivi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Sejak dilakukannya pemasangan jaring serta pancing jerat oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pos Sampit, buaya di Sungai Mentawa yang kerap menampakkan diri kini tidak lagi terlihat keberadaannya. Namun diduga buaya jenis muara tersebut masih berada di sekitar lokasi. Pada Selasa 3 Januari kemarin, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Pos Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur lakukan pemasangan jaring dan pancing jerat untuk menangkap buaya di Sungai Mentawa yang merupakan anak Sungai Mentaya. Namun sepekan berlalu hingga Selasa 10 Januari, upaya penangkapan buaya berukuran sekitar 1 meter tersebut belum juga membuahkan hasil. Padahal sebelumnya, buaya yang sudah lama berada di lokasi itu sejak masih berukuran kurang lebih 50 cm kerap menampakkan diri dan menjadi tontonan warga sekitar. Komandan BKSDA Pos Sampit Muriansah menduga buaya tersebut masih ada di Sungai Mentawa dan bersembunyi tidak jauh dari lokasi pemasangan jaring dan pancing jerat buaya. Santai, Wak, di belakang rumah. Ada kemungkinan buaya muara yang populasinya sudah sangat sedikit itu takut menampakkan diri, sebab saat pemasangan jerat dan pancing buaya, banyak warga berkerumunan menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh BKSDA saat itu. Terkait pemasangan jerat buaya dan jaring yang dipasang di Sungai Mentawa, sampai hari ini tetap kami pantau, namun tadi kami coba pagi ke sana, belum berhasil. Memang dari informasi dari warga, hari ketiga kami ke sana setelah pemasangan, dilaporkan oleh warga setelah dilakukan pemasangan buaya tidak tampak lagi di lokasi tersebut. Kami duga buaya masih di lokasi tersebut, namun karena mungkin karena keramaian yang beberapa hari sebelumnya, buaya jadi masih takut untuk muncul ke lokasi tersebut. Sebelumnya, Muriansah menyebut jika buaya muara betah berada di Sungai Mentawa yang lokasinya ada di tengah permukiman warga karena di tempat itu banyak terdapat makanan tidak alami buaya, yakni sampah rumah tangga serta bangkai binatang yang dibuang ke sungai. Masud Badarudin, Hayat TV. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pos Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur lakukan pemasangan plang imbauan waspada buaya di sejumlah titik bantaran Sungai Mentaya Kota Sampit. Pemasangan plang imbauan ini guna mencegah terjadinya konflik antara buaya dan manusia. Pemasangan pelang imbauan waspada buaya pada Selasa 10 Januari pagi tersebut salah satunya dilakukan di muara Sungai Mentawa, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Sampit yang merupakan anak Sungai Mentaya. Belum lama ini, di sungai ini muncul seekor buaya jenis muara berukuran sekitar 1 meter. Keberadaan predator ganas tersebut meresahkan warga sekitar karena khawatir terjadinya serangan. Pemasangan pelang imbauan tersebut disambut baik warga setempat agar mereka bisa lebih waspada. Apalagi di rawa-rawa Sungai Mentawa sekitar lokasi pemasangan pelang imbauan pernah terlihat sekumpulan anak buaya dengan jumlahnya mencapai sekitar 10 ekor. Warga berharap pemerintah daerah setempat dapat melakukan normalisasi atau pembersihan Sungai Mentawa agar tidak menjadi sarang buaya. Ada pernah dulu di situ, Pak. Pernah juga dulu tuh anak-anaknya kecil-kecil seperti ini nah. Kayak gitu. Anak gitu. Oh, pernah ada? Iya, pernah ya dulu. Yang tuh. pernah terlihat ada berapa banyak? Banyak dulu anak-anaknya tuh ada yang mau 10 15 orang, 15 ekor ada. Situ tuh di sini dulu saya lihat nah, di pohon-pohon itu tuh. Banyak dulu tuh saya sendiri yang lihat dulu tuh. Ngeri memang. Bukan memang anak buaya. Makanya kalau bisa itu memang kalau bisa nanti ini motong gitu nah, lurus potong aja, dibuang aja supaya kan nggak ada tempat sembunyinya lagi gitu nah. Itu aja.
Pemasangan pelang imbauan oleh BKSDA untuk mencegah terjadinya konflik manusia dan buaya juga dilakukan di sejumlah dermaga Sungai Mentaya, Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau. Dalam imbauannya, BKSDA meminta warga berhati-hati saat beraktivitas di sungai, juga tidak membuang bangkai binatang atau sampah rumah tangga ke sungai, termasuk juga tidak memelihara ternak di bantaran sungai karena akan mengundang buaya datang. Wilayah MB Ketapang itu kami pasang di Sungai Mentawa, itu sudah dilaporkan warga bahwa banyak lebih dari satu buaya yang ada di situ. Dan untuk wilayah Kecamatan Seranau, untuk di Kelurahan Mentaya Seberang itu kami pasang pelang himbauan agar selalu berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di tepi sungai, khususnya pada malam hari. Jangan membuang bangkai binatang ke sungai. Jangan memelihara ternak di atas sungai ataupun di tepi sungai, dan jangan membuang sampah rumah tangga ke sungai. Karena 3 hal tadi yang kami temukan itu mengundang buaya datang ke lokasi tersebut. Terima kasih. Mungkin dari kegiatan BKSDA ini sangat-sangat baik sekali, bersifat untuk himbauan kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan. Artinya karena memang selama ini di kelurahan pun itu masih ada kuranglah kesadaran masyarakat dengan membuang sampah ke sungai, karena sampah-sampah ini akan mengundang buaya bisa hadir bermuncul di pinggir sungai. Karena memang selain mengotori sungai juga ini akan berdampak bahaya karena mengundang buaya itu tadi. Pemasangan pelang imbauan waspada buaya rencananya juga akan dilakukan beberapa titik lainnya, seperti di Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, serta di bantaran Sungai Mentaya, Kecamatan Baamang. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat berencana membangun 2 depo sampah di kawasan perumahan di Kota Sampit. Pembangunan depo sampah tersebut ditargetkan sudah bisa beroperasi pada akhir tahun 2023 ini. Untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama di kawasan permukiman yang jauh dari depo atau tempat pembuangan sampah sejenisnya, pemerintah Kota Waringin berencana membangun 2 depo sampah lagi pada tahun 2023 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kota Waringin Timur, Mahmur, mengatakan 2 depo sampah tersebut akan dibangun di 2 kawasan perumahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang. Namun karena tidak adanya konsistensi dari pengembang, maka pembangunan depo sampah sesuai harapan masyarakat itu pun dilakukan pemerintah daerah di atas lahan yang dihibahkan oleh pengembang. Depo sampah akan dibangun secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada. Dengan bangunan berukuran 10 x 8 x 6 meter, ditargetkan depo sampah itu sudah bisa beroperasi pada akhir tahun 2023 ini juga. Insya Allah 2023 ini ada 2. Satu di perumahan Bina Karya punya Parambat, satunya di Sawit Raya. Untuk kapasitas depo ini? Kapasitasnya kita ukurannya adalah 10 x 8 x 6. Sebenarnya itu kan tugasnya perumahan. Nah tapi karena perumahan tidak konsisten, udahlah pemerintah yang ambil alih. Nah sama yang di tempat Parambat menghibahkan tanah kurang lebih sekitar setengah hektar. Nah kita yang membangunnya. Tahun 2023, tapi itu berlanjut. Karena dananya kan terbatas, kita siapkan fondasinya dulu, nah baru blowernya dan segala. Nah sekira muat loader kita kan sudah datang nih. Berarti itu operasional kapan Pak kira-kira? Operasionalnya mungkin akhir 2023, kecuali di perubahan anggaran nanti ada tambahan dana gitu. Saat ini depo sampah di Kota Sampit jumlahnya tidak kurang dari 8 unit yang tersebar di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru, Ketapang. Dengan kembali dibangunnya 2 depo sampah tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di kawasan permukiman yang saat ini jauh dari depo sampah. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja kelalen, pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Cemburu karena istri sirinya jalan dengan pria lain. Seorang pria aniaya istrinya dengan sebilah parang hingga terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kobar mengamankan seorang tersangka tindak pidana penganiayaan dengan tersangka berinisial A yang dilakukan terhadap istri sirinya. Aksi penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 21.47 waktu Indonesia Barat, di depan rumah milik Pak RT yang ada di Jalan Makmur Gang Siluk RT 21 Kelurahan Baru. Awal kejadian, tersangka cekcok dengan korban yang merupakan istri siri tersangka karena ketahuan jalan dengan laki-laki lain. Korban pergi ke rumah Pak RT untuk meminta pertolongan. Tersangka mengikuti dari belakang sambil membawa senjata tajam jenis parang yang dibawa dari rumah untuk mengajak korban pulang. Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, ketika diajak pulang korban menolak, sehingga tersangka menganiaya korban dengan senjata tajam serta mengenai tangan korban. Kemudian tersangka membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Akan tetapi sesampainya di rumah sakit, tersangka meninggalkan korban, serta membawa tas milik korban yang berisi handphone dan uang tanpa seizin korban. Akibat kejadian tersebut, selain mengalami luka fisik, korban juga mengalami kerugian material sekitar Rp4.800.000. Yang bersangkutan pelaku ini melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Tersangka ini ribut ya dengan korban yang merupakan istri siri daripada tersangka. Karena ketahuan jalan dengan laki-laki lain di pinggir jalan Makmur. Kemudian setelah itu korban pergi dengan jalan kaki menuju rumah Pak RT yang tidak jauh dari lokasi yang tadi ribut tadi. Setelah itu istri sirinya ini minta tolong, korban ini minta tolong. Setelah sampai di depan rumah Pak RT, kemudian diketuklah pintu rumah Pak RT. Gak taunya tersangka ini mengikuti dari belakang. Dari belakang sambil membawa sajam jenis parang yang dibawa tersangka dari rumah untuk mengajak korban pulang. Akan tetapi korban tidak mau. Kemudian tersangka mencabut senjata tajam tersebut, kemudian diayunkan ke arah anggota korban sebanyak 4 kali. Tersangka A kini telah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Kobar. Tersangka terancam pidana 9 tahun penjara dikarenakan melanggar pasal 365 KUH Pidana dan atau pasal 351 ayat 1 KUH Pidana, dan tersangka kini telah ditahan. Muhammad Iksan, SBTV.
Dalam rangka pencanangan Hari Penanaman Sejuta Pohon, pemerintah Desa Bumi Harjo bersama OVI melaksanakan kegiatan penanaman pohon penghijauan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam rangka menjaga kesehatan alam sekaligus memperingati Gerakan Sejuta Pohon Sedunia, pemerintah Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, bekerja sama dengan Orang Utan Foundation Internasional atau OVI, serta dari dinas terkait, menggelar kegiatan gerakan pencanangan penanaman sejuta pohon. Kegiatan penanaman dalam rangka pencanangan sejuta pohon yang dilaksanakan dengan apel bersama di lapangan sepak bola Desa Bumi Harjo, Selasa 10 Januari 2023 ini juga diikuti oleh para pelajar mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA sederajat. Kegiatan ini terlihat lebih meriah sebab sebelum acara dimulai sejumlah pelajar dari sekolah TK, SMPN 2 dan SMA 2 Kumai mempertontonkan keterampilannya di depan para undangan dan ratusan pelajar lainnya. Mereka mempraktekkan pengetahuan yang didapat di sekolah, seperti marching band dan seni tari khas Kalimantan Tengah. Kegiatan penanaman pohon bungur yang diinisiasi oleh Kepala Desa Bumi Harjo Sunardi dan manajer kampanye OVI Durprawati Siburian diawali dengan upacara memperingati Gerakan Sejuta Pohon Sedunia. Kemudian penyerahan secara simbolis bibit pohon bungur dari manajer kampanye OVI kepada pihak pemerintah Desa Bumi Harjo serta kepada pihak sekolah untuk kemudian dilanjutkan dengan gerakan penanaman pohon bersama. Kepala Desa Bumi Harjo Sunardi mengatakan, dalam gerakan penanaman sejuta pohon ini dilaksanakan mengingat kondisi desa saat ini mobilitas cukup tinggi dari kendaraan yang melintas, sehingga polusi udara juga cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Desa Bumi Harjo berinisiatif untuk melakukan penghijauan kembali di lahan-lahan tandus. Seperti di pinggiran sepanjang Jalan Ahmad Yani, kurang lebih 3 km, fasilitas sekolah dan kesehatan, serta di lingkungan RT. Kepala Desa Bumi Harjo juga berharap dalam gerakan penanaman 1 juta pohon ini dapat memberikan dampak yang baik bagi desa, terutama dalam penghijauan serta pelestarian lingkungan. Kami pemerintah Desa Bumi Harjo setelah melihat situasi dan kondisi desa, terutama di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan JPO ini, mobilisasi sangat tinggi sekali. Jadi polusi sangat luar biasa. Jadi kami pemerintah desa berinisiatif untuk menghijaukan jalan sepanjang Ahmad Yani dan KTP yang ada di Desa Bumi. Dan alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, pertama dari OVI, Orang Utan Foundation Internasional yang memberikan bantuan bibit. Kami juga didukung oleh PUPR Kabupaten Kota Waringin Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, lembaga-lembaga yang ada di Desa Bumi Harjo, instansi, baik instansi pendidikan, kesehatan, karantina, semua stakeholder yang ada di Desa Bumi Harjo, alhamdulillah itu sama-sama berpartisipasi untuk sama-sama mengikuti gerakan menanam 1 juta pohon. Dan harapan saya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sebuah seremonial gerakan, namun dari mulai penanaman akan kita jaga, akan kita rawat. Dari penanaman yang dilaksanakan satu hari ini 1.000 pohon, saya berharap bisa hidup minimal 70% sampai 80%. Syukur-syukur 100% hidup. Kami juga berupaya nanti untuk menjaga pohon yang sudah kita tanam. Kami juga terima kasih kepada pendidikan yang melibatkan anak-anaknya, anak didiknya untuk sama-sama membantu menanam
pohon pada hari ini. Presiden OVI Profesor Dr. Birut Mary Galadikas melalui manajer kampanye OVI Durprawati Siburian menjelaskan pelaksanaan kegiatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon yang mengambil tema Wujudkan Lingkungan yang Sehat, Sejuk dan Asri ini menyerahkan sebanyak 1 juta pohon jenis bungur, mauni, serta ketepeng kencana dan berharap bibit pohon yang dibagikan ini dapat ditanam dan dirawat dengan baik sehingga nantinya manfaatnya dapat dirasakan bersama. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.